Di tempat Padau itu berdiri, Portugis akan menerima 1000 kantong lada sebagai tanda persahabatan. Koplok, Bagong, eta lain persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sabun sampurasun, amit ampun ya parulun. Mugia rahayu sagung dumadi, damai seluruh alam. Ya, teman-teman masih bersama saya, Raher. Di video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang halaman-halaman awal yang ada di buku ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan di babak kedua. Seperti apa babak kedua yang ada di dalam buku ini? Oke, kita buka langsung ya halamannya. Oke guys, karena ini video ini sengaja aku nggak cepetin biar kalian juga bisa tahu bahwa aku membacakan cerita atau tulisan yang ada di dalam buku ini dan berdasarkan buku ini. Oke, maka itu aku sambil bacakan dan sambil aku tampilkan preview tampilan-tampilan gambar yang ada di dalam buku ini yang aku baca. Oke, babak kedua. Di bawah ombak laut, datanglah suatu ketika kapal-kapal asing menghampiri pantai Sunda Kelapa. Terdengar orang dari atas gelombang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu ada yang bertanya, siapakah gerangan nampak kelana? Asing gerak-gerik manja, rasam bahasanya. Apakah gerangan niat dikandung? Bergerak berkunjung di perairan Sunda Kelapa. Seperti itu guys, seperti ada dialog ya, percakapan orang yang dari atas kapal turun, bersandar kapalnya, lalu disambut oleh salah seorang yang berada di pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti tadi ya percakapannya. Lalu orang tersebut mengucapkan salam. Setelah itu orang tersebut membacakan surah dari salah satu surah dalam Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatan mubina, yang artinya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Ya, bab keempat. Nah, tadi bab ketiga, sekarang kita masuk ke bab keempat ya teman-teman. Bab kedua, ternyata bab ketiganya tidak ada, dia langsung masuk ke bab keempat teman-teman ya. Bab keempat ada gambar bangunan di sini. Terus ada tulisan, ada artikel ya. Fatahillah merebut, menduduki dan mengislamkan Sunda Kelapa, maka terbuka lebarlah pintu-pintu gerbang wilayah barat bagi penyebaran dan perkembangan agama Islam. Jadi setelah Fatahillah ini merebut menduduki Sunda Kelapa, mungkin di sini si penulis tidak menuliskan ya, atau tidak menggambarkan, tidak memvisualisasikan gambaran-gambaran pertempurannya ya. Jadi langsung kepada bab keempat. Fatahillah merebut, menduduki dan mengislamkan Sunda Kelapa, maka terbukalah lebar pintu-pintu gerbang wilayah barat bagi penyebaran dan perkembangan agama Islam. Lebih-lebih setelah kekuatan angkatan perang Portugis dihancurkan di Teluk Jakarta. Maka demikianlah karunia ilahi, fatan mubinan atau kemenangan yang nyata, Jaya Karta.
Sejak itulah maka terjadilah bahwa Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Oke. Lalu di halaman berikutnya masih ada artikel ya teman-teman ya. Kerajaan Islam di Demak sudah menduduki Banten untuk dapat menguasai Selat Sunda. Perjanjian persahabatan antara Sunda Kelapa dengan Portugis dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap perdagangan dan kekuatan Islam di Banten Demak. Perjanjian persahabatan. Loh, perjanjian persahabatan. Kemarin kita sempat bahas mengenai Padrau ya. Kalau aku meyakini atau mempelajari dari artikel sebelumnya bahwa Sunda Kelapa itu tidak pernah membuat perjanjian walaupun bahasanya adalah perjanjian persahabatan. Oke. Walaupun sekalipun itu bentuk perjanjian persahabatan, itu hanya kamuflase ya, yang menurut aku ya baca ya, hanya kamuflase pihak dari Portugis saja untuk mempunyai alasan untuk membangun suatu benteng di wilayah Sunda Kelapa gitu. Padahal dari pihak Sunda Kelapa sendiri, dari pihak pembesar Sunda Kelapa sendiri tidak ada atau tidak menyetujui perjanjian tersebut, dikarenakan ada bukti di Lisboa, oke, berdasarkan pengajian dari F. Bodmer dan Raden Muhammad Ali ini selaku pengarang, bahwa tidak ada tanda tangan dari pihak pembesar Sunda Kelapa ya. Oke teman-teman, kalian harus tahu dulu, di pembesar Sunda Kelapa itu yang dimaksud adalah termasuk dari Kesultanan Banten, termasuk juga masih ada kerabat juga dari Kesultanan Cirebon, masih ada juga kerabat dari Kesultanan Demak ya, seperti itu. Dan ada juga sebagian memang banyaknya juga dari Pajajaran juga ya, seperti itu. Dan memang para pembesar yang dimaksud di sini adalah para adipati, bupati ya, yang pada saat itu ditugaskan untuk mengelola ya, memerintah, diutus oleh kesultanan untuk memerintah di wilayah Sunda Kelapa. Nah, maka itu yang dimaksud pembesar Sunda Kelapa sudah menandatangani surat perjanjian itu tidak ada buktinya di Lisboa, Portugal ya. Surat tersebut masih ada di Lisboa, di kota Lisboa, Portugal, yang dimana ketika ditemukan oleh F. Bodmer dan Raden Muhammad Ali ini, oke, beliau mereka tidak menemukan adanya bukti tanda tangan dari para pembesar Sunda Kelapa menyetujui perjanjian persahabatan tersebut. Tidak ada. Oke, aku akan tampilkan halaman sebelumnya menyangkut soal perjanjian tersebut. Oke, kita lanjut ya. Dan ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah perjanjiannya. Tidak ada tanda tangan pihak pembesar dari Sunda Kelapa menyetujui, dan tidak ada bukti tanda tangan dari pihak Sunda Kelapa. Yang ada hanya bukti tanda tangan dari pihak-pihak Portugis. Oke, sampai di sini sudah dipahami? Oke, lanjut ya. Maka oleh sebab itu Demak menugaskan Fatahillah untuk merebut dan menduduki Sunda Kelapa. Fatahillah berhasil menduduki Sunda Kelapa. Jadi artinya Fatahillah diutus untuk menghalau Portugis. Nah, dikarenakan bahwa ada isu, ada isu bahwa terjadinya perjanjian persahabatan antara Portugis dengan Sunda Kelapa. Itu isu. Aku meyakini dan aku sudah mempelajari ini berdasarkan kajian-kajian sebelum dan buku ini sebagai penunjangnya ya, bahwa memang tidak ada perjanjian atau kesepakatan dilakukan oleh Sunda Kelapa, tidak ada. Ya, yang ada hanya tanda tangan persetujuan dari Ileme selaku perwakilan dari gubernur yang dimaksud G. de Albuquerque tersebut, panglima ya, bukan gubernur tapi panglima Portugis, yang diutus untuk perjanjian tersebut, tapi namun gagal. Kenapa? Karena pihak pembesar Sunda Kelapa tidak mau
tidak mau menandatangani dan artinya tidak setuju. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Pada tahun 1527, suatu armada Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá mendekati pantai Sunda Kelapa sesuai dengan perjanjian 21 Agustus 1522. Nah, ini 21 Agustus 1522, ini yang dimaksud Padrau. Nah, sedangkan perjanjian itu tidak ada. Itu bukan perjanjian, itu kesepakatan antara mereka sendiri. Kesepakatan antara Panglima, Irene, dan beserta para pembesar Portugis lainnya. Itu misi, teman-teman, bukan perjanjian. Jadi mereka menyepakati untuk melakukan itu. Itu hanya di pihak mereka, bukan di pihak kita. Sedangkan pihak kita tidak mau menandatangani, ya karena apa? Gitu. Karena harus membayar 1.000 kantong, ya, 1.000 kantong lada atau rempah-rempah, ya, sebagai tanda persahabatan. Bagaimana kita diminta untuk memberikan, mereka datang jauh-jauh ke negeri kita, sebagai bentuk persahabatan kita memberikan mereka lada. Bagaimana ceritanya? Ya harusnya justru mereka bertamu ke kita, nah, seperti itu kan, ya. Mereka menawarkan sesuatu yang bagus, yang ada benefitnya harusnya buat kita, yang menguntungkan harusnya buat kita ketika mereka mau berinvestasi misalnya. Kalau misalnya kita yang diminta untuk memberikan sesuatu ke pendatang, apa namanya kalau bukan perampokan? Apa namanya kalau bukan penjajahan, pemerasan? Oke. Sesuai dengan perjanjian 21 Agustus 1522, Portugis hendak mendaratkan pasukan-pasukannya untuk mendirikan sebuah benteng. Sebuah kapal perang Portugis terdampar di pantai Sunda Kelapa. Kapal dan kelasinya diselesaikan oleh tentara Islam. Pasukan-pasukan Portugis yang didaratkan dapat dikalahkan, dipukul mundur dan dihalau oleh Fathahillah dengan sempurna. Sunda Kelapa tetap berada di tangan Fathahillah. Untuk mengabdikan kemenangan tentara Islam dan Portugis, nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta, yang berarti kemenangan tegas atau kemenangan yang nyata, serta karja nan jaya. Nama Surakarta juga yang berarti karja nan berani dan sakti sering dipergunakan pula. Sejak 1527 itu peta-peta dunia senantiasa menyebut Jayakarta itu adalah Yakatra. Seperti itu. Oke, di halaman berikutnya, Jayakarta dilihat dari laut. Lukisan ini dibuat sebelum Belanda maupun Inggris mendirikan benteng-bentengnya di sekitar Muara Ciliwung. Yang tampak berlabuh adalah kapal-kapal company. Yang dimaksud company ini adalah VOC, ya. VOC, Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC. Oke. Kalian nanti bisa lihat ya di gambar yang aku akan tampilkan. Oke. Bab ketiga. Oke, lanjut ya ke bab ketiga ya teman-teman. Oke, di bab ketiga ini, di sini ada bab ketiga. Namun isinya, babak ketiga, jadi ada bab dan babak ya. Jadi di babak ketiga, bab kelima. Jadi bab kelima, babak ketiga. Babak ketiga, bab kelima. Oke. Jakarta lenyap kalap, tinggal rangka bayangan jaya. Tumbuh berkembanglah Batavia, pusat kekuasaan Belanda, dengan semangat perjuangan perkasa. Dispratnit, pantang mundur, jangan putus asa. Ya, seperti itu tulisan yang ada di buku ini. Dan di sini ada artikel lagi teman-teman ya. Pada 30 Mei 1619, di atas puing-puing Jayakarta didirikanlah Batavia. Jan Pieter Jonkun adalah Gubernur Jenderal VOC yang
yang merebut dan membinasakan Jayakarta. Jadi setelah pertempuran kemenangan ada pertempuran lagi. Oke, setelah pertempuran yang dipimpin oleh Fatahillah, oke, di situ ada pertempuran lagi, dan ini ada pertempuran lagi teman-teman ya. Pada tanggal 30 Mei ada pertempuran lagi ya. Pada 30 Mei 1619 di atas puing-puing Jayakarta didirikanlah Batavia. Berarti ini setelah penyerbuan dari yang dipimpin oleh Jan Pieter Jonkun ya. Oke. Nah, Gubernur Jenderal VOC yang merebut membinasakan Jayakarta sampai akhir abad ke-17, oke. Batavia masih merupakan kota terkurung ya. Masih merupakan kota terkurung. Pangeran Jayakarta yang dibantu oleh pasukan-pasukan budak-budak pelarian menguasai wilayah keliling Batavia. Sampai akhir hayatnya, Pangeran Jayakarta bersama sepupunya yaitu Pangeran Gusti Wijayakusuma melakukan perang gerilya. Oleh sebab itu, dapatlah dipahami bahwa makam Pangeran Jayakarta terletak di Pulau Gadung dan makam Pangeran Gusti Wijayakusuma terdapat di Kampung Gusti. Oke. Di dalam buku ini ya, yang dimaksud Pangeran Jayakarta ini masih nama yang sama, masih satu orang yang sama, Fatahillah. Yang dimaksud Jayakarta yaitu adalah Fatahillah. Oke, jadi satu orang dengan pertempuran yang berkali-kali, oke, lalu sampai akhir hayatnya bertempur dan terakhir menghadapi Jan Pieter Jonkun ini sampai akhir hayatnya, oke, dan dimakamkan di wilayah Jatinegara Kaum ya, di wilayah Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, dan sedangkan sesepuhnya adalah Pangeran Gusti Wijayakusuma terdapat di Kampung Gusti Angke ya, di Angke ya, di daerah Tubagus Angke ya, di Jalan Tubagus Angke. Oke, aku akan tampilkan makam lama atau bentuk makam beliau berdua, Pangeran Jayakarta. Yang dimaksud di buku ini adalah Fatahillah ya teman-teman ya. Jadi Jayakarta yang dimaksud dalam buku ini, ini adalah satu orang dengan pertempuran berkali-kali, dengan masa pertempuran yang berbeda-beda ya, sampai akhir hayatnya seperti itu, dan tumbang dalam pertempuran pada masa pimpinan Belanda, pimpinan VOC yaitu Jan Pieter Jonkun. Jadi dalam pertempuran terakhir Pangeran Fatahillah berhadapan dengan Jan Pieter Jonkun, dan itu masa akhirnya, masa akhir hayatnya sampai akhir hayatnya seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup segitu saja. Mungkin barangkali ada yang mau kalian sampaikan mengenai Jayakarta ini. Apabila kalian itu memiliki kritik dan saran, kalian bisa komentar di komentar di video ini, dan jangan lupa komen, likes, and subscribe. Ada panyunkan dihapunten bisi aya kelepatan.